Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya dianugerahi kembali untuk membuat konten. Dalam video kali ini eh, saya akan coba sharing-sharing, ngobrol-ngobrol santai mengenai internet, mengenai materi internet. Kita akan coba bahas mengenai dari mulai pengertian, sejarah, manfaat, dan yang lainnya. Oke, kita coba masuk ke materinya. Oke, internet. Udah gak asing lagi internet. Oke, di era digital saat ini, internet ini udah merupakan suatu kebutuhan ya. Udah merupakan suatu kebutuhan yang harus ada di era digital ini. Jadi ini udah merupakan suatu kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi terasa gimana gitu kalau gak ada internet sehari, mati lampu sehari, oh ya Allah, udah masya Allah. Jadi internet ini mulai dari kalangan muda, dewasa, tua. Jadi mayoritas ini menggunakan internet sebagai media bantu ya, sebagai media bantu dalam mengerjakan dan menghubungkan berbagai aktivitas kegiatan yang dilakukan secara efektif dan akurat dan efisien. Akurat dan efisien. Oke, nah sekarang ke internet, pengertian. Nah, apa tuh internet? Nah, di sini internet secara umum dijelaskan internet merupakan suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara suatu media elektronik yang satu dengan media elektronik yang lain dengan cepat dan tepat. Jadi internet ini sebagai jembatan ya, sebagai jembatan untuk menghubungkan antara media elektronik yang satu dan media elektronik yang lainnya. Nah, di sini eh, di internet di sini jaringan komunikasi ini akan menyampaikan beberapa informasi yang dikirim melalui transmisi sinyal dengan frekuensi yang telah disesuaikan. Nah, untuk standar global dalam penggunaan jaringan internet itu menggunakan TCP/IP. Kepanjangannya itu Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Di istilah TCP/IP ini merupakan sebuah protokol pertukaran paket yang digunakan oleh berbagai pengguna global dunia. Kemudian proses menghubungkan antara rangkaian internet disebut dengan internet networking. Oke, di sini ada beberapa definisi menurut para ahli. Menurut para ahli di sini pertama dari Berners-Lee. Jadi menurut Berners-Lee, internet adalah jaringan yang terdiri dari beberapa jaringan di dalamnya. Konsep tersebut berarti suatu jaringan komputer atau lokal yang terhubung dengan jaringan yang lain. Oke, yang kedua di sini menurut para ahli yaitu dari Sarwono, itu internet sendiri merupakan kumpulan jaringan dengan skala global di mana tidak ada seorang pun yang bertanggung jawab untuk menggerakkan internet itu sendiri. Oke. Logis itu merupakan ya, pengertian umum eh, dan definisi menurut para ahli ya, sebagian dari para ahli. Oke, kita masuk ke sejarah internet. Oke, tahun berapa nih pertama kali internet ada, itu kan? Nah, di sini internet ada di tahun 1960-an ya. Di 1960-an yang dimana Departemen Pertahanan Amerika melalui ARPA, Advanced Research Project Agency, membuat sistem jaringan yang diberi nama ARPANET ya. Itu pertama kali adanya internet. Nah, ARPANET di sini ARPANET sendiri merupakan cikal bakalnya atau lahirnya
teknologi jaringan. Jadi itu ARPANET di sini merupakan cikal bakalnya adanya lahirnya teknologi jaringan. Kemudian di tahun 1982 ini mulai nih dipublikasikannya protokol standar TCP/IP (Transfer Central Protocol Internet Protocol). Oke, di tahun 1982. Oke, selanjutnya di 1990 ini ARPANET mulai diturunkan dan dengan layanan yang sama, yaitu mulai adanya diperkenalkan SEN dan dari World Wide Web (WWW). Oke. Dan mulai masuk ke Indonesia itu di sekitar tahun 1994. Nah, di sini di 1994 ini diperkenalkan oleh beberapa orang ahli di bidang teknologi informasi pada saat itu. Nah, oke, dari sejarah kita ke perkembangan internet. Di perkembangan internet di sini dari tahun ke tahun perkembangan internet ini udah mengalami perubahan yang sangat-sangat cepat, yang sangat-sangat signifikan. Dari segi cakupan, transmisi, kecepatan, dan penggunaan yang terus menambah dan terus semakin banyak ya. Oke, pertama dari segi cakupan. Dari segi cakupan internet di sini sekarang udah banyak negara-negara yang berlomba-lomba untuk memperluas jaringannya menggunakan satelit. Jadi dengan adanya satelit ini mampu untuk menjangkau wilayah yang seluas-luasnya. Jadi sampai pelosok pun dengan adanya satelit, dengan teknologi-teknologi saat ini itu udah bisa terjangkau ya ke pelosok-pelosok negeri ini. Nah, jadi dari segi cakupan udah meliputi skala wilayah atau batas tersedianya jangkauan akses internet di wilayah tertentu. Nah, berikutnya dari segi perkembangan teknologi informasi, jadi tidak ada habis-habisnya ya, sehingga banyak sekali perubahan yang terjadi mulai dari informasi, komunikasi, dan perangkat yang digunakan. Jadi jika awal perkembangan internet itu digunakan awalnya kan untuk kebutuhan riset militer. Nah, maka untuk sekarang itu cakupannya itu lebih banyak lagi, seperti penggunaan untuk di bidang pendidikan, sosial, politik, budaya, militer, komunikasi, informasi, bisnis, dan lain sebagainya. Nah, itu dari segi penggunaan ya, dari segi penggunaannya. Oke, sekarang dari segi transmisi atau paket data yang digunakan. Jadi untuk saat ini proses transmisi data itu yang dilakukan sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ya, karena sekarang itu didukung oleh banyaknya teknologi yang baru yang lebih modern. Jadi yang sesuai dengan konsep dan pengertian internet. Jadi dari sisi kecepatan ini banyak industri teknologi yang mengembangkan beberapa generasi jaringan. Itu udah dimulai 2G, 3G, terus ada 4G, dan teknologi yang terbaru itu kita udah adanya 5G. Meskipun ada beberapa wilayah yang belum tercakup atau belum bisa masuk si 5G ini. Jadi ini benar-benar jaringan internet 5G ini udah membutuhkan research yang cukup besar. Jadi ya yang cukup besar bagi suatu negara. Jadi cakupannya itu udah benar-benar luas, benar-benar cepat ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke manfaat internet. Oke, manfaat internet di sini ya banyak sekali manfaat yang didapat dengan adanya internet. Oke, di bidang bisnis. Di bidang bisnis ini terkait dengan adanya internet ini, jadi banyak sekali manfaat internet dan keuntungan yang dapat digunakan. Seperti contohnya pembuatan website usaha, ada e-commerce, bisnis startup, terus industri kreatif, dan yang lainnya. Jadi internet ini merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan di sini adalah ketika
telah berinteraksi dengan internet, maka secara otomatis akan terhubung dengan seluruh pengguna dan di seluruh dunia. Jadi sehingga jangkauan bisnis ini jadi semakin luas. Jadi jangkauannya bisa semakin luas. Oke, selanjutnya manfaat di bidang pendidikan. Nah, di dalam bidang pendidikan ini, internet juga merupakan faktor yang sangat penting, yang sangat penting. Jadi untuk membantu, salah satunya untuk membantu proses pembelajaran jarak jauh, terus eh, bisa mengakses atau mendapatkan berbagai informasi terkait dengan modul, artikel, jurnal, dan pengetahuan umum. Eh, Sehingga saat ini individu dapat menumpukan berbagai hal, mesin pencari terhubung dengan jaringan internet yang stabil dan sangat baik gitu. Itu di dalam pendidikan. Jadi eh, sangat-sangat bermanfaat ya dengan adanya internet ini. Oke, sekarang di bidang informasi. Di bidang informasi, jadi saat ini banyak sekali informasi yang bermunculan melalui berbagai perangkat yang ada. Jadi hal tersebut karena internet adalah penyedia sumber informasi yang dirasa lebih efektif daripada kita harus menonton atau memakai media elektronik yang seperti radio gitu kan, televisi dan koran. Jadi untuk mendapatkan informasi dan berita secara tepat, secara cepat, aktual gitu sesuai dengan pengertian internet sendiri. Jadi media elektronik di abad ke-21 ini banyak yang telah memanfaatkan media internet untuk memberikan informasi secara cepat gitu. Jadi dengan jangkauan yang lebih luasnya, terus misalnya saja perusahaan media cetak selain memberikan berita melalui surat kabar juga membuka media channel di internet untuk mendapatkan berita tidak hanya dari lingkungan dari dalam negeri saja, bahkan bisa mencapai atau mencakup media internasional. Oke, sekarang ke bidang kesehatan. Di bidang kesehatan juga dengan adanya internet ini udah merupakan manfaat yang benar-benar terasa ya. Salah satunya dengan internet ini kita bisa mendapatkan referensi kesehatan dan juga untuk layanan pengobatan secara online gitu kan. Hal tersebut merupakan bentuk manfaat internet dalam bidang kesehatan dan ada juga cukup dengan mencari berbagai kebutuhan seperti obat, resep, gaya hidup sehat, nah dan juga rujukan rumah sakit melalui media internet. Nah, itu dalam bidang kesehatan manfaatnya. Oke, sekarang di bidang sosial dan hiburan. Nah, di dalam bidang sosial dan hiburan ini udah banyak manfaatnya ya. Eh, ini tuh di bidang terakhir ini yang banyak dimanfaatkan oleh generasi milenial ini. Oke, di bidang yang terakhir bidang sosial dan hiburan. Video yang terakhir ini banyak dimanfaatkan oleh generasi-generasi milenial ya. Salah satunya untuk penggunaan internet ini untuk mengakses berbagai situs media yang ada dari mulai Facebook, Twitter, Instagram, YouTube dan yang lainnya sebagainya. Jadi beberapa platform tersebut menyediakan fitur dan akses yang cukup mudah agar setiap orang itu dapat terhubung dengan baik meskipun berkomunikasinya dengan jarak yang sangat jauh. Jadi dengan adanya internet ini manfaat besar itu dapat kita rasakan, dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya gitu kan. Nah, terlepas dari manfaat, di sini tuh ada dampak negatifnya juga. Oke, kita di dampak negatif ini salah satunya timbulnya cybercrime, yaitu menimbulkan banyaknya kejahatan seperti kasus peretasan data, terus atau penipuan online. Selain itu juga dapat memicu terjadinya hacking, spam, atau cracking, yang kayak gitu ya. Itu biasanya dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, itu oleh karena itu, jadi kita perlu adanya pengamanan khusus untuk menjaga kerahasiaan data pribadi. Jadi agar jangan jangan halnya kita masukkan data-data pribadi kita dengan seluas-luasnya ya, karena ini takutnya dampak negatif ini timbul, bisa timbul. Nah, di sini tuh jadi oleh karena itu
perlu adanya pengamanan khusus untuk menjaga kerahasiaan data pribadi, jadi agar tidak mudah untuk diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, yang kedua itu dampak negatifnya ada pembuatan dan penyebaran konten-konten ilegal. Nah, itu merupakan dampak adanya internet. Dan yang terakhir itu ada penyebaran ujaran kebencian. Nah, di sini tuh banyak di akhir-akhir ini internet sebagai media untuk memanipulasi atau mengembangkan praktik ujaran kebencian secara masif ya. Jadi dikarenakan internet itu sendiri masih kurangnya pembatasan konten yang dianggap berbahaya dan dapat menyebabkan adanya berita palsu atau hoax ya. Jadi ya kita harus benar-benar pintar-pintar memilah konten-konten yang benar-benar fakta gitu ya. Nah, mungkin itu materi sekilas mengenai internet. Jadi kita ini harus benar-benar bisa memanfaatkan internet dengan sebaik-baiknya karena kita alhamdulillah bisa merasakan dengan adanya internet karena masih banyak orang di luar sana itu yang belum bisa merasakan dengan adanya internet gitu kan. Jadi kita ini harus benar-benar bersyukur dengan adanya internet kita dimudahkan segala urusan kita, dengan dimudahkan dengan berbagai aktivitas kita. Jadi kita harus benar-benar bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan terus lindungi privasi data pribadi kita. Jangan halnya kita terlalu terlalu open ya, terlalu open untuk membuka identitas kita dalam dunia internet ini karena takutnya takutnya timbul hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan. Nah, oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like yang menyukai video ini dan juga jangan lupa subscribe. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. See you next.